Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Sobari dari UPBJJ Bandung. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Di sini kita telah diberikan soal berupa 20 perintah untuk dijalankan dan dijelaskan. Mari kita mulai saja langsung ke perintah yang pertama. Sebelum itu kita buka dulu aplikasi Command Prompt untuk menjalankan perintah-perintah ini. Yang pertama yaitu ada cd atau change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah folder di dalam komputer atau sistem file. Jadi bila mana kita sekarang ada di directory C, uses nama komputer. Bila kita ingin mengakses sebuah folder di directory C, maka kita tinggal ketik saja cd spasi nama folder yang ingin kita akses. Di sini saya menggunakan contoh folder musik. Dan sekarang kita telah berpindah ke dalam folder musik. Lalu bagaimana bila ingin kembali? Maka kita tinggal ketikkan saja directory-nya. Seperti ini. Lalu untuk yang kedua ada CLS atau clear screen. Ini untuk membersihkan layar command prompt-nya bila mana kita telah menggunakan banyak perintah dan terlihat berantakan, maka kita tinggal ketik saja CLS seperti ini, maka tampilan command prompt pun akan kembali bersih. Lalu yang ketiga ada CLS slash tanda tanya. Ini digunakan sebagai informasi bantuan untuk menggunakan perintah CLS. Namun perintah CLS ini sangat sederhana dan tidak memerlukan argumen lain, tapi bila kita ingin mengetahuinya, maka kita tinggal ketikkan saja. Maka di sini akan muncul sebuah clear the screen, yaitu fungsi dari CLS. Lalu ada dir atau directory. Directory di sini digunakan untuk menampilkan daftar file atau folder dalam folder saat ini. Maka bila kita ingin mengetahuinya lebih lanjut, maka kita tinggal ketikkan saja. Maka di sini akan muncul berbagai macam folder yang ada di directory. Di sini ada A, B, C, D, L, N, O, P, Q, R, S, T, W, X, dan lain-lain. Setelah itu kita lanjut untuk ifconfig. Ini menunjukkan informasi jaringan yang sedang digunakan oleh komputer. Biasanya kalau ifconfig ini untuk melihat alamat IP yang sedang digunakan, subnet mesh atau gateway. Kita coba. Dan di sini muncul informasi terkait alamat IP, subnet, dan lain-lain yang digunakan oleh komputer ini. Lalu ada ifconfig all. Ini informasi yang lebih lengkap dari ifconfig biasa. Ada akan ditampilkan juga DNS server, alamat MAC, dan lain-lain. Ini bila kita membutuhkan informasi yang lebih mendalam terkait jaringan komputer yang ada. Kita coba. Dan di sini akan ditampilkan lebih lengkap dari ifconfig yang biasa. Ini merupakan data jaringan yang terhubung di komputer ini. Lalu ada ifconfig slash tanda tanya. Ini merupakan bantuan bila kita menuliskan perintah lalu di ujungnya ada
Tanda tanya itu berarti kita membutuhkan bantuan tentang bagaimana perintah itu dijalankan, dan bila kita ingin mengetahui berfungsi untuk apa perintah tersebut. Maka di sini terlihat informasi-informasi yang kita butuhkan bila kita menjalankan if config slash tanda tanya. Lalu ada if config slash release. Ini merupakan perintah yang digunakan untuk melepaskan alamat IP yang digunakan. Biasanya digunakan untuk bila kita ada gangguan di jaringan internet, maka kita bisa memperbaiki masalah jaringan tersebut dengan menggunakan if config release. Maka bila nanti setelah melepas alamat IP, maka kita harus meminta alamat IP yang baru. Berhubung di sini, maka semua yang terhubung ke komputer ini akan dilepaskan atau di disconnect. Lalu kita mencoba if config renew. Setelah merilis tadi, maka kita harus memperoleh alamat IP baru dari server DHCP. Di sini membutuhkan beberapa waktu untuk meminta alamat IP yang baru. Dan ini setelah kita menunggu, maka kita akan mendapatkan alamat IP-nya. Lalu ada if config display DNS. Ini untuk menampilkan cache DNS yang berisi informasi dari domain yang baru saja diakses di komputer. Bila kita mengunjungi website google.com, alamat IP Google akan disimpan di cache DNS ini. Nanti kita coba. Dannya ini merupakan cache dari DNS yang saya akses sebelumnya. Dan kita lanjut ke if config plus DNS. Ini untuk berfungsi membersihkan cache DNS yang tadi ditampilkan setelah kita menjalankan if config display DNS. Bila kita ingin untuk membersihkan cache tersebut, maka kita jalankan if config plus DNS. Maka cache pun akan dihapus dari data cache DNS. Lalu ada if config register DNS. Ini untuk mendaftarkan ulang komputer ke server DNS yang ada di jaringan. Berguna untuk bila dalam jaringan menggunakan DNS dinamis, maka memastikan bahwa nama komputer telah terdaftar dengan benar. Lalu di sini ada ping. Ping ini kita untuk memeriksa koneksi bila mana terjadi hambatan atau bila bisa jadi terputus atau hal-hal yang lainnya, maka kita bisa menggunakan perintah ping ini. Bisa kita coba dengan ping google.com. Bila di sini reply, maka kita terhubung ke jaringan. Bila di sini memunculkan yaitu request timeout RTO, maka itu tidak terhubung ke jaringan. Yang selanjutnya ada netstat. Ini untuk menampilkan koneksi jaringan aktif dan statistik jaringan pada komputer. Ini berguna untuk melihat aplikasi dan layanan mana yang sedang terhubung ke jaringan, termasuk port yang digunakan.
kita harus sedikit menunggu untuk menampilkannya. Dan selanjutnya kita menuju tracer untuk menampilkan jalur yang dilalui data dari komputer menuju tujuan tertentu, semisal website. Bila kita mengetik tracer google.com, perintah ini akan menunjukkan setiap titik yang dilalui data untuk menyampai server Google. Nanti kita coba. Nah, di sini akan ditampilkan bagaimana setiap titik yang dilalui data untuk mencapai ke server Google. Pertama dari IP kita, lalu menuju IP 134.181, lalu ke 125.160, maksimal di sini sampai 30 hops. Nah, di sini ada request timeout, yaitu kehilangan sesaat pada jaringan, dan di sini langsung terhubung kembali. Ini komplit sampai 11 tahap ya. Lalu kita lanjut menuju perintah selanjutnya, untuk pad pin. Ini merupakan kombinasi antara pin dan reset. Ini tidak hanya menampilkan jalur saat dilalui data, tapi juga menunjukkan bila mana terjadi kehilangan paket di sepanjang jalur tersebut. Pad pin ini memberikan informasi lebih lanjut dari kualitas koneksi antara komputer dengan tujuan. Yang berikutnya ada NS lookup di sini untuk mencari informasi DNS. Bila kita mencoba menjalankan perintah NS lookup lalu ditambah dengan google.com untuk mencari alamat IP yang terhubung, maka akan menampilkan domain google.com. Mari kita dan ini menampilkan. Lalu ada next. Perintah ini digunakan untuk mengkonfigurasi pengaturan jaringan lebih mendalam. Bisa digunakan untuk mengubah aturan IP, WiFi, bahkan sampai firewall. Ini merupakan perintah lebih lanjut yang digunakan oleh administrator jaringan. Yang selanjutnya ada route. Ini digunakan untuk melihat atau mengubah rute jaringan pada komputer. Rute jaringan menentukan bagaimana data dikirim dari komputer ke komputer lain di suatu jaringan atau di internet. Dan untuk yang terakhir, perintah net. Perintah ini digunakan untuk mengelola pengaturan jaringan dan berbagai hal lain dalam sistem. Banyak subperintah dari net
salah satunya NetUser untuk mengelola pengguna komputer dan NetShare untuk berbagi file atau printer dan lainnya. Sekian, terima kasih dari party kali ini. Mohon maaf bila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.